Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Budiarti, SPDI. Saya guru SD Negeri 13 Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, NIM 2110644. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja atau UKIN dengan mengambil tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3, Bersatu Kita Teguh, pembelajaran yang ke-1 di kelas 6. Berikut adalah video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siap gerak, kata guru gerak. Tegak gerak, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Setelah kita membaca doa, pembelajaran kita nantinya akan berjalan dengan lancar. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, kenapa Heni nak? Ya, kita doakan ya, semoga anak Ibu Heni cepat diberi kesembuhan oleh Allah dan bisa bersekolah seperti biasanya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Untuk
pembelajaran kemarin? Iya, belajar apa? Iya, tentang apa nak semuanya? Iya, tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Seperti pada peristiwa? Nah, kapan itu terjadi? Semuanya masih ingat pembelajaran yang kemarin ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 1 ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah anak ibu nanti mengamati dan membaca teks yang ada di layar ya, anak ibu bisa memeriksa kata baku dengan benar. Selanjutnya, setelah anak ibu membaca penjelasan melalui PowerPoint, anak ibu mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan menggunakan kata baku dengan benar. Setelah anak ibu menyimak tayangan video yang akan ditayangkan nanti, anak ibu bisa menganalisis manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya melalui tabel. Nah, selanjutnya setelah melakukan pengamatan di lingkungan sekolah, nanti anak ibu bisa merumuskan laporan tentang hasil pengamatan terkait manfaat tumbuhan dan hewan sesuai dengan habitatnya. Nah, setelah itu, setelah mengamati gambar yang ditayangkan melalui PowerPoint, nanti anak ibu bisa membandingkan makna proklamasi kemerdekaan sebelum dan sesudah bangsa Indonesia merdeka. Nah, selanjutnya setelah anak ibu berdiskusi nanti ya, anak ibu mampu menuliskan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar melalui tulisan. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Nah, keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Siapa dia? Yaitu Aminuddin Muhammadiyah. Mari kita lihat ya gambar atau tulisan yang ada di layar. Nah, anak-anak ibu silakan anak-anak ibu lihat ya, anak-anak ibu amati teks ataupun gambar yang ada di layar ya. Sudah? Nah, anak-anak, informasi penting apa yang anak ibu dapatkan dari mengamati teks dan gambar yang ada di layar? Teks proklamasi dirumuskan oleh 3 bapak bangsa Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Suharto. Ya, bagus, tepuk tangan buat Ica. Ya. Nah, ada lagi informasi penting apa yang anak ibu dapatkan? Iya, Rora, silakan Rora. Teks asli proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Iya, bagus. Ini adalah tulisan asli ya, tulisan tangan. Siapa yang menulis? Iya, Bapak Insinyur Soekarno. Kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Setelah diketik ya, teks ini ya atau naskah ini dibuang ke tempat sampah oleh Sayuti Melik.
Nah, lalu apa hubungannya dengan BM dia? Nah, setelah dibuang di tempat sampah oleh BM dia diambil kemudian disimpan selama 46 tahun 9 bulan 19 hari. Kemudian diserahkan melalui Bapak Presiden Soeharto iya 19 Mei 1992. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat teks berikut ini. Nah, ada nampak teksnya? Iya, coba anak-anak ibu amati teks ini, kemudian dibaca dalam hati. Sudah? Nah, apakah kata-kata yang terdapat pada teks yang ada di layar ini, apakah ada kata-kata baku atau kata-kata tidak baku? Ya, coba nanti anak ibu diskusikan bersama teman kamu. Ya, amati. Ya, nak ya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu tentang kata-kata baku? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah dan pedoman kebahasaan yang telah ditetapkan. Kata baku biasanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat resmi seperti teks pidato dan surat resmi. Lalu apa itu kata tidak baku? Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kata tidak baku biasanya digunakan dalam percakapan kita sehari-hari, ya, atau untuk berdiskusi bersama-sama. Contoh kata tidak baku dan contoh kata baku. Mari kita lihat di sini ya. Contoh kata tidak baku adalah nasihat. Ya. Contoh kata bakunya nasihat. Di sini pakai e, di sini pakai i, itu yang membedakan ya. Nah, contoh lagi apotik. Contoh kata bakunya adalah apotek. Iya, betul ya. Kemudian contoh kata tidak baku di sini cuman. Kata bakunya cuman. Nah, itu adalah contoh kata baku dan contoh kata tidak baku. Sampai di sini ada paham? Nah, nanti ya anak ibu silahkan dibaca kembali teks tentang proklamasi kemerdekaan. Kemudian nanti anak ibu ya cari informasi penting apa yang ada di dalamnya. Kemudian setelah itu anak ibu membuat peta pikiran dengan menggunakan kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Contoh dengan menggunakan kata apa. Ya, contohnya seperti ini. Apa yang dilakukan BM dia? Apa yang dilakukan BM dia? Ya, yang dilakukan oleh BM dia adalah menyerahkan naskah asli proklamasi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sampai di sini ada paham? Baca teks di bawah ini, ya. Sudah cukup? Sudah. Nah,
Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selanjutnya, hewan sebagai penghasil bahan sandang. Kain sutra juga berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba juga dapat menghasilkan wool. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan jaket. Selanjutnya, hewan sebagai penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dapat dibuat sebagai wayang kulit dan bulu angsa dapat dijadikan kok. Yang keempat, hewan sebagai penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan dapat digunakan sebagai pembuatan pupuk organik yang baik untuk tumbuhan dan juga kesuburan tanah. Selanjutnya, manfaat hewan sebagai penghasil tenaga. Contohnya, tenaga belajar dimanfaatkan untuk mengangkut kayu, tenaga kuda untuk menarik delman, dan tenaga kerbau untuk pembagian pesawat. Selanjutnya, pemanfaatan sebagai sumber energi, yakni kotoran hewan dapat kita olah sehingga dapat menjadi bahan bakar biogas yang ramah lingkungan. Setelah kita membahas tentang manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan, selanjutnya kita ke manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Ini adalah terumpas atau tumbuhan semak, banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pada hidup di rumah-rumah. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan yang pertama adalah sebagai bahan taman. Banyak tanaman yang digunakan sebagai bahan taman, dari memanfaatkan batang, daun, bunga, biji, dan buah. Contohnya adalah kentang, bumi jalan, singkong, kacang tanah, kacang hijau, dan lain-lain. Selanjutnya, sebagai bahan sandal, serat kapas dapat kita manfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, tumbuhan sebagai bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon melati baik dimanfaatkan untuk bahan bangunan karena sangat kuat dan kokoh. Selanjutnya, tanaman sebagai bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat, seperti jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, dan daun jambu biji untuk mengobati diare. Selanjutnya, pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan baku industri. Contohnya, tukang karet untuk pembuatan ban, tukang pinus untuk industri cat, kayu pinus untuk industri kertas, dan buah kelapa sawit untuk pembuatan minyak goreng. Tumbuhan sebagai pewarna alami. Banyak tanaman yang digunakan sebagai pewarna. Contohnya, sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel untuk warna jingga, dan kunyit untuk warna kuning. Manfaat tanaman lainnya adalah menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut sehingga menjadi air tawar. Nah, anak-anak, barusan kalian menyaksikan tayangan video yang barusan Ibu tayangkan ya. Nah, dari situ informasi penting apa yang anak Ibu dapatkan? Ya, coba Satria. Tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia sesuai habitatnya. Ya, bagus, tepuk tangan buat Satria. Ya. Nah, ternyata banyak sekali ya manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Siapa yang menciptakan? Allah. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat semua yang sudah diberikan kepada kita. Nah, anak-anak Ibu ya, manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia sesuai dengan hadis. Siapa yang bisa mencontohkan? Siapa yang bisa mencontohkan manfaat hewan dan tumbuhan? Iya, Sela, silakan Sela.
bagi manusia. Nah, ada lagi yang bisa mencoba Kak? Bumi rambut ganda digarap. Ya. Gunanya bagi manusia Bu? Untuk obat perut. Oh iya. Bagus ya, tepuk tangan buat Hafiz. Iya. Terima kasih Hafiz ya. Kata Hafiz ya. Ya, contoh manfaat tumbuhan ya, yaitu kunyit sebagai bahan obat-obatan untuk mengobati sakit perut. Ya, bagus, betul ya. Nah, anak-anak Ibu, coba kita lihat nanti ya. Kalian bisa nanti boleh melihat-lihat di sekeliling sekolah kita ya. Tanaman ataupun hewan, silakan kamu amati. Kemudian tugasnya nanti ya, setelah kamu mengamati, kamu pilih nama tumbuhannya apa, habitatnya di mana, kemudian manfaat bagi manusianya untuk apa. Silakan nanti kamu diskusikan bersama teman kamu, kemudian kamu tulis di tabel yang ada di LKPD nanti. Itu tugasnya ya. Oke sayang? Iya. Ada paham dengan tugasnya? Iya. Coba kita lihat gambar yang ada di layar. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, merdeka dari segala bentuk penjajahan. Nah, coba kita lihat di sini ya. Ini gambar apa ini saya? Gambar sebelum bangsa Indonesia merdeka. Dan gambar yang sebelah sini adalah gambar sesudah bangsa Indonesia merdeka. Nah, jadi ya, pada zaman masa penjajahan ya, bangsa Indonesia itu dipaksa untuk bekerja. Nih, kerja paksa pada zaman penjajahan. Nampak ya? Nah, sangat menderita tentunya ya. Nah, hasilnya untuk siapa? Untuk bangsa penjajah. Yang kerja bangsa Indonesia hasilnya diserahkan oleh bangsa penjajah. Nah, setelah bangsa Indonesia merdeka ya, bangsa Indonesia bebas melakukan pekerjaan tanpa adanya tekanan atau aturan-aturan ketika masih dalam masa penjajahan ya, dan bisa menikmati hasilnya ya. Nah, coba kita lihat lagi ya, gambar yang ada di bawah ini ya. Ini gambar ya, anak-anak yang bersekolah. Pada zaman masa penjajahan, yang bersekolah itu adalah anak-anak para bangsawan. Yang anak-anak yang rakyat biasa itu tidak bisa bersekolah. Jadi anak-anak tertentu yang bisa sekolah. Nah, setelah bangsa Indonesia itu merdeka, nah ini dia, anak-anak ya, tanpa harus memandang apakah dia itu kaum bangsawan atau rakyat biasa ya, semuanya bebas untuk bersekolah. Baik yang kaya boleh sekolah, yang miskin juga bisa sekolah ya, tanpa mengenal status anak siapa. Semuanya bebas bersekolah ya. Nah, berbeda dengan anak-anak zaman penjajahan. Cuma anak-anak kaum bangsawan yang bisa bersekolah. Nah, anak-anak Ibu, coba anak-anak Ibu amati kembali gambar yang ada di layar. Nah, nanti anak-anak Ibu ya, setelah anak-anak Ibu mengamati gambar ini, nanti anak Ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan
yang ada di LKPD. Seperti apa pertanyaannya? Contoh ya. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Siapa yang bisa menjawab? Iya, coba. Petani dan pedagang bisa berjualan dengan bebas. Iya. Petani dan pedagang bisa berjualan bebas ya setelah bangsa Indonesia merdeka tanpa ada tekanan-tekanan atau aturan-aturan yang ada di masa penjajahan. Nah, itulah contoh dari soal yang ada di LKPD nanti ya. Nah, Ibu nanti diskusikan bersama temannya. Kemudian silakan dijawab soal-soal yang ada di LKPD. Sampai di sini ada paham? Ada mengerti? Ya, baiklah anak-anak. Kalau anak-anak Ibu sudah mengerti, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, ini ada kelompok 1. Sebelah sini adalah kelompok 2. Sebelah sini adalah kelompok 3 ya. Nah, Ibu akan membagi LKPD-nya. Nah, sebelum mengerjakan LKPD-nya, silakan anak-anak Ibu baca petunjuk pengerjaan di LKPD ya, jangan lupa. Nah, coba silakan anak Ibu diskusikan ya soal-soal yang ada di LKPD. Silakan. Sudah? Oke. Kalau sudah berdiskusi, silakan anak Ibu presentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Coba Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakal mempresentasikan hasil diskusi kami. Amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan BMD dan naskah asli proklamasi. Apakah kata-katanya termasuk kata baku? Ada beberapa kata tidak baku pada bacaan di atas, seperti bangsa Indonesia seharusnya bangsa Indonesia. Kemudian BM dia seharusnya BTPM titik dia, karena BM merupakan singkatan dari Burhanuddin Muhammad. Selain itu, kata menyerahkan melalui Presiden Soeharto, kata melalui seharusnya menggunakan kata adab. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil diskusi yang menggunakan kalimat adjektif, yang menggunakan kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan dimana. Apa yang dilakukan BMD terhadap naskah asli proklamasi? BMD menyerahkan naskah asli proklamasi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Mengapa BMD itu menyimpan naskah asli proklamasi? Karena BMD menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Siapa yang menolak naskah asli proklamasi? Yaitu BMD. Di mana BMD menyerahkan naskah asli proklamasi? Yaitu di Jakarta. Kapan BMD menyerahkan naskah asli proklamasi? Yaitu pada tanggal 19 Mei 1992. Bagaimana akhirnya setelah BMD menyerahkan naskah asli proklamasi? Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya. Terima kasih buat kelompoknya Ica ya. Tepuk tangan buat kelompoknya Ica. Ya. Selanjutnya kelompok yang mana lagi? Ya, kelompoknya Tinta. Silakan Tinta. Belajar. Ya. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Manfaat hewan dan tumbuhan
sebagai makanan bahan makanan pokok. Kunyit habitatnya di darat sebagai obat-obatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Tepuk tangan buat kelompoknya Bintang. Nah, selanjutnya kelompok apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Petani dan pedagang bisa berjualan dengan bebas, tidak perlu aturan seperti zaman penjajahan. Apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Dengan adanya kemerdekaan, para pelajar memiliki kebebasan untuk menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan. Apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Yaitu bekerja, berperan, berusaha. Tulislah 3 kegiatan yang dapat peserta didik lakukan agar peserta didik berhasil menjadi pelajar. Belajar membaca buku, berdiskusi dengan teman tentang pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompoknya Aurora. Nah, semuanya anak-anak ibu sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Semuanya bagus ya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, artinya ya tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan melaksanakan evaluasi. Sudah siap? Ya, Ibu akan membagikan ya soal evaluasinya. Silakan dibaca petunjuk pengerjaannya ya. Sudah siap? Nah, anak-anak ibu barusan mengerjakan evaluasi. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita sudah banyak sekali ya belajarnya ya. Belajar apa saja tadi? Apa itu kata baku? Iya, silakan. Kata baku adalah kata yang telah ditentukan dalam suatu kaidah yang tertentu dan kamus besar bahasa Indonesia. Iya, bagus. Terus apa lagi? Tadi kita belajar apa lagi? Manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Nah, siapa yang masih ingat apa manfaat hewan dan manusia? Banyak sekali ya. Ya, coba sebutkan, Icam. Jahe letaknya di darat sebagai obat untuk mengobati mesin. Bagus ya. Iya. Itulah ya manfaat tumbuhan maupun hewan bagi manusia. Ya, terus apa lagi? Belajar apa lagi tadi? Iya, makna proklamasi kemerdekaan terkait kesejahteraan rakyat. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Ya, baiklah. Nah, anak-anak, kalau sudah paham, ya, jangan lupa, ya, untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu masih tema 2, subtema 3, pembelajaran 2 mengenai makna bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, jangan lupa dibaca-baca di rumah. Ya.
belajar di rumah ya. Nah, anak-anak ya, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini ya. Kita berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam hal ini akan dipimpin oleh teman kamu, yaitu Bintang. Silakan Bintang pimpin doanya. Siap gerak, tangan pada guru gerak, gerak. Sesudah belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.